Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Putri Yuliansa dari kelas 2C dengan MPM C1C023155. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan menghasilkan suatu informasi. Terdapat dua kelompok, yaitu penggunaan informasi keuangan seperti yang pertama adalah penggunaan internal, yang kedua adalah penggunaan eksternal. Kita masuk dengan penggunaan internal terlebih dahulu. Penggunaan internal merupakan pihak yang berasal dari dalam perusahaan. Dari dalam perusahaan disebut dengan ada juga dengan manajer keuangan, disebut dengan finance. Laporan keuangan digunakan oleh manajer keuangan untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedua adalah manajer pemasaran atau disebut juga dengan marketing yang berkaitan dengan pemasaran perusahaan. Contohnya penetapan harga produk untuk menghasilkan laba dan neto. Yang ketiga adalah manajer sumber daya. Contohnya adalah penetapan gaji karyawan. Yang keempat adalah pimpinan. Laporan keuangan digunakan oleh pimpinan yang berkewenang untuk menilai hasil yang telah dicapai perusahaan. Contohnya seperti menghapus suatu produk. Lanjut lagi, kita masuk dengan penggunaan eksternal. Pengguna eksternal merupakan pihak yang berasal dari luar. Yang berasal dari luar itu yang dimaksud dengan luar perusahaan. Yang pertama adalah pelanggan atau disebut dengan customer. Yang kedua adalah pihak yang meminjamkan uang atau disebut dengan creditors. Yang ketiga adalah pihak yang menanamkan modal atau disebut dengan investor. Yang keempat adalah dirjen pajak atau disebut dengan taxing authorities sebagai dasar perhitungan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah badan regulator atau disebut dengan regulatory agencies yang berwenang untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang terdiri dari perusahaan bank sentral, OJK, dan sejenisnya. Yang kelima adalah serikat pekerja atau disebut dengan labor unions, organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Baik, sekian penjelasan saya tentang penggunaan laporan keuangan. Baik, terima kasih.